Kakak senior, tolong. Generasi muda, berani sekali. Aku adalah Raja Iblis Angin Hitam. Jelaskan padaku. Aku turun gunung untuk membasmi iblis. Menemukan Raja Iblis ini kejam. Lalu aku bertarung dengannya selama 300 ronde. 300 ronde. Kamu melewati gua kediamanku. Bertanya apakah boleh menyentuhnya. Aku bilang tidak boleh. Kamu tetap menyentuhnya. Kata-kata iblis menyesatkan orang. Teknikmu lumayan, kakak senior. Kenapa kamu menyentuhnya dia tidak menggigit? Kakak senior. Jiang Li, ada apa lagi denganmu? Kakak senior, aku tidak sengaja. Ini adalah papan nama aula leluhur. Aku awalnya ingin berlatih bola api kecil. Lalu, bola api merasa dia tidak bisa kecil. Aula leluhur. Para leluhur sekarang bekerja di tempat terbuka. Adik junior perempuan, kamu telah membuat masalah besar kali ini. Kakak senior, jangan menangis. Para leluhur telah menonton selama 10 tahun. Sudah terbiasa, tidak masalah. Guru semalam meramal nasib sekte. Apakah Anda pergi ke rumah judi Yunlai lagi tadi malam? Hal-hal seperti nasib terkadang menyamar sebagai dadu. Berapa banyak yang terutang? Tidak banyak. 3.000. Memang tidak banyak. Murid tiba-tiba merasa iblis belum tersingkir. Kembali. Tidak sibuk. Sekte mengandalkanmu. Aku hanya kakak senior. Itulah sebabnya aku mengandalkanmu. Bukan masalahku. Lalu masalah siapa? Hati Dao Tungku tidak stabil. Tungku Pil masih punya hati Dao? Kamu punya. Mengapa ia tidak boleh punya? Ada urusan apa lagi hari ini? Katakan semuanya sekaligus. Aula leluhur tidak punya pintu. Raja Iblis menuntut ganti rugi. Biaya kerugian mental. Ditambah 300 ikan roh. Tungku perlu dikubur dengan layak. Orang-orang dari rumah judi akan datang untuk membongkar gerbang gunung pada siang hari. Aku akan pergi ke belakang gunung. Bagaimana dengan kakak senior dan Raja Iblis? Kau yang menyentuhnya, kau yang bertanggung jawab. Di mana aula leluhur? Kau yang meledakkannya, kau yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan rumah judi itu? Guru, kau sendiri yang berhutang, kau sendiri yang akan membayarnya. Murid. Guru tiba-tiba terluka lama kambuh. Anda sudah mengatakan ini 300 tahun yang lalu. Kali ini sungguh-sungguh, terakhir kali Anda juga mengatakan itu. Guru terkadang juga tulus. Kakak senior hari ini tidak beres. Dia bahkan memintaku bertanggung jawab. Mungkin dia akhirnya gila. Ya Tuhan. Jika kau masih punya sedikit hati nurani, bunuh saja aku. Murid sulung Sekte King Yun Lu Buxian. Bekerja keras tanpa keluhan selama 10 tahun. Menanggung kesalahan 3.621 kali. Menyelamatkan situasi 987 kali. Membayar hutang guru 44 kali. Mengakui kesalahan atas nama adik seperguruan wanita 172 kali. Menulis surat pengakuan kesalahan untuk adik seperguruan pria 230 versi. Jasa telah sempurna. Hari ini aku memberimu perintah pensiun dari jalan surgawi. Selama ada satu murid sejati yang bersedia menggantikan posisi murid sulung, kau boleh mengundurkan diri dan naik ke surga. Langsung mencapai status kaisar abadi. Apa katamu? Sukses menyerahkan tahta. Langsung menjadi kaisar. Selama beberapa orang sial itu. Selama adik seperguruan pria dan wanita kesayanganku bersedia mengambil alih. Aku tidak perlu memperbaiki aula leluhur. Tidak perlu mengganti Raja Iblis. Tidak perlu membayar hutang judi. Bahkan bisa langsung menjadi kaisar abadi. Tepat sekali. Hahaha. Kakak senior benar. Tidak peduli. Kamu bilang ada urusan penting sekte. Benar. Apakah iblis menyerang? Apakah ini soal gaji bulanan? Apakah kompensasi ruang pil bisa dibayar dari kas umum? Semuanya. Aku sudah menjadi kakak senior selama 10 tahun. Aku sangat merasakan tanggung jawab besar. Hari ini aku ingin memilih seseorang yang cakap di antara kalian. Untuk menggantikanku sebagai kakak senior. Qin booming dalam hati, sial dia ingin mencelakaiku. Kakak senior, mengapa kamu berkata begitu? Kamu akan selalu menjadi kakak senior kami.
Qin booming dalam hati, aku tidak akan menerimanya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Qin booming dalam hati, apakah menjadi kakak senior itu bisa dilakukan oleh manusia? Qin booming dalam hati, buku besar lebih tebal dari kitab pedang. Qin booming dalam hati, guru lebih sulit dihadapi daripada Raja Iblis. Kakak senior, apakah kamu akan meninggalkan kami? Jiang Li dalam hati, sudah datang, sudah datang. Dia akhirnya akan melempar tanggung jawab, pikir Jiang Li. Jiang Li berpikir, di kehidupan sebelumnya aku menjadi kaisar wanita pun tidak seletih ini. Jiang Li berpikir, siapapun yang mengambil posisi kakak senior ini akan berumur pendek. Jika kakak senior lelah, Li Er bersedia membantu kakak senior berbagi beban. Jiang Li berpikir, mengambil alih tidak bisa, pikir Jiang Li. Jiang Li berpikir, selama pinggangku berjarak 3 kaki aku akan pura-pura pingsan. Xie Hansu berpikir, jangan lihat aku, jangan pilih aku. Xie Hansu berpikir, tetaplah menjadi gunung es. Kakak senior sangat dihormati, tidak ada yang bisa Kamu adalah seorang kultivator pedang, berani dan gigih. Posisi kakak senior sulung. Kakak senior sulung. Aku tiba-tiba teringat Raja Iblis Angin Hitam belum ditransendensikan. Aku masih hidup. Kalau begitu aku lebih dibutuhkan. Kakak senior sulung, kepalaku pusing sekali. Semakin lemah dan rapuh semakin aman. Terima kasih kakak senior sulung. Dia membantuku, apakah dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelipkan lencana pinggang? Sialan, aku akan meledakkan sekte ini malam ini. Hansu, kamu mau kemana? 7 hari setelah Tungku Pil. Baru saja meledak setengah jam yang lalu. Para kultivator mementingkan antisipasi. Cepat pergi. 1 langkah terlambat berarti menjadi kakak senior perempuan sulung. Tidak sibuk, lihatlah. Semua orang tidak rela kau pergi. Guru juga tidak rela, terutama tidak rela dengan keahlian memasakmu. Jangan terburu-buru, mulai hari ini. Aku akan bertanya satu persatu. Pasti akan ada yang bersedia menerimanya. Sudah berakhir. Apakah masih sempat menghancurkan sekte malam ini? Semakin ramai jadinya. Kakak senior tertua, apakah para leluhur akan memaafkan Lia? Kau lihat, kau tidak keberatan. Dia tumbang. Dia mengangguk. Selama aku cukup menyedihkan, kakak senior tertua tidak akan memarahiku. Selama kakak senior tertua tidak memarahiku, aku akan tetap menjadi adik perempuan termanis di seluruh sekte. Tentang perbaikan aula leluhur, aku serahkan padamu, kakak senior tertua aku. Tidak, dia mulai menguji aku. Kau berlatih, sangat masuk akal, tapi Lier tidak akan atau tidak akan, mengerti atau tidak mengerti. Siapapun yang mengambil pekerjaan ini akan sial. 300 batang kayu, 800 keping genteng roh, 16 pengrajin, periode konstruksi 3 hari, anggaran 1000 batu roh. Kakak senior tertua, aku tidak mengerti, di kehidupan. Tidak apa-apa jika tidak mengerti. Ajari aku. Dia tidak lagi menerima bujukan. Kakak senior tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu juga harus belajar mandiri. Mengapa kakak senior tidak bisa melindungiku selamanya? Karena kakak senior juga akan lelah. Lelah. Hari ini kamu coba urus aula leluhur dulu. Nanti siang ikut aku ke kantin luar untuk bertemu orang-orang rumah judi. Rumah judi, utang yang menjadi tanggungan guru. Pasti ada yang harus mengurusnya. Mengapa harus aku? Aku tidak pintar. Aku sangat bodoh. Itu karena bola api berani. Kakak senior sudah gila, mempertemukanku dengan rumah judi. Aku tidak setegang ini bahkan saat menerobos istana iblis di kehidupan sebelumnya. Orang-orang di rumah judi tidak masuk akal. Guru juga tidak masuk akal. Kedua belah pihak bertabrakan. Orang di tengah pasti yang sial. Bukankah kamu yang paling menyayangi kakak senior? Menyayanginya itu benar. Mengambil alih itu tidak mungkin. Biarkan kakak senior itu berbagi sedikit kekhawatiran. Anginnya kencang. Hari ini tidak ada angin. Itu berarti leluhur yang mendorongku. Jika leluhur benar-benar bisa bergerak, yang pertama dia dorong pasti kamu. Kakak senior memarahiku. Cepatlah menangis. Air mata adalah senjata terkuat adik perempuan. Jangan menangis, aku akan membelikanmu permen. Permen apa? Selama kamu bersedia menggantikan kakak senior sehari, semua ini akan kuberikan padamu. Tidak akan menyerahkan takhta, hanya merasakan. Seharusnya tidak matikan. Para menteri tua di kehidupan sebelumnya juga berkata begitu. Gantikan sehari dulu, keesokan harinya mereka berteriak hidup panjang. Kakak senior, aku tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Sakit di dada.
Aku memanggil Hansu, tidak perlu. Wanita bernama Hansu itu tahu aku berpura-pura begitu di... Aku memanggil guru. Tidak perlu. Sejak Xiao Meng bisa membuatku dalam kondisi berhutang. Lalu apa yang salah denganmu? Kultivasi kakak senior Lier mundur. Lier sekarang hanya di tingkat pertama Ki Refining. Aku khawatir aku tidak bisa membantu kakak senior. Sempurna. Tingkat pertama Ki Refining tidak bisa menjadi kakak senior. Ini sangat masuk akal. Tingkat pertama Ki Refining bisa menghancurkan lantai. Kualitas aula leluhur tidak baik. Lempengan batu itu adalah besi misterius tingkat 3. Baru saja diganti bulan lalu. Sudah tua dan rusak. Kakak senior tidak percaya padaku? Percayalah padaku, cepat percaya padaku. Jika kamu percaya padaku, aku akan menangkap ikan untukmu nanti. Sudah pasti. Kakak senior memang masih berhati lembut. Karena kultivasimu mundur. Kau harus lebih mengolah hati. Hari ini tidak perlu pergi ke rumah judi. Kamu tinggal di aula leluhur menyalin aturan sekte. Berapa banyak yang harus disalin? Berapa kali kamu merusak genteng sebanyak itu kamu menyalin? Apa bedanya ini dengan membuatku lembur? Permen disita dulu, kakak senior. Yang itu bisa ditinggalkan untuk pasien sebagai perlindungan diri. Kakak senior seseorang tidak bisa begitu kejam. Tingkat pertama pelatihan Ki tidak membutuhkan gelang penyimpanan kelas atas. Sial, dia berubah. Dulu setiap kali aku menangis dia memberiku permen. Sekarang dia bahkan menyita gelangnya. Kakak senior. Sudah kupikirkan. Kakak senior, apakah kamu sangat ingin tidak menjadi kakak senior? Sangat lelah. Menurutmu bagaimana? Di kehidupan sebelumnya aku duduk di tahta kekaisaran. Jutaan orang berlutut padaku. Aku juga lelah. Tapi jika aku lelah, aku bisa menebas orang. Kakak senior lelah tapi masih harus memasak untuk kita. Jadi dia mau membantuku. Mau. Aku bersedia membantu kakak senior menyalin aturan sekte. Hanya menyalin aturan sekte. Aku baru tingkat pertama Ki Refining hanya bisa melakukan ini. Hampir saja aku melunak. Untungnya aku mempertahankan prinsipku. Kakak senior boleh menyayangiku. Tapi tugas tidak boleh diterima. Baik. Kakak senior tidak marah. Tidak marah. Dia tersenyum seolah ingin menggantungku di depan aula leluhur. Apakah junior sister sudah berhasil? Kamu sangat peduli. Aku hanya kebetulan lewat. Dia sudah menunggu di sini setengah jam. Kata-kata iblis membingungkan orang banyak. Sebentar lagi giliranmu. Apakah masih ada waktu bagiku untuk melarikan diri ke gerbang iblis sekarang? Kakak senior, mengapa aturan sekte ada 3.600 pasal? Karena guru hanya menulis 10 pasal sebelumnya. Sisanya adalah apa yang telah kalian perbaiki selama bertahun-tahun. Aku adalah seorang pendekar pedang. Maju tanpa gentar. Bahkan jika di depan adalah gunung pedang dan lautan api. Aku Qin Buming tidak akan mundur selangkah pun. Sial, kakak senior datang. Bagus sekali. Kakak senior, kapan kamu datang? Mulai dari tidak pernah mundur selangkah pun. Sebenarnya ada kalimat lain di belakangnya. Tidak pernah mundur selangkah pun, tapi bisa berputar dengan masuk akal. Selama aku mengubah kata-kataku cukup cepat, tanggung jawab tidak akan mengejarku. Apa ini? Ringkasan rapat pagi sekte hari ini. Jadwal latihan murid, daftar kompensasi ayam roh, biaya kerugian mental Raja Iblis Angin Hitam, anggaran perbaikan aula leluhur, dan rencana cicilan utang guru. Jadi kamu yang paling cocok untuk memotong hal-hal yang tidak penting. Aku memotong iblis. Hal-hal yang tidak penting terkadang lebih menakutkan daripada iblis. Kamu juga tahu itu menakutkan. Lalu kau kembalikan padaku. Tidak bersuara. Kultivasi adik seperguruan junior mundur. 7 hari ritual tungku pil Hansu. Luka lama guru kambuh. Guru sungguh lemah. Guru, Anda memegang kendi terbalik. Guru lemah sampai tidak bisa membedakan kiri dan kakak senior aku rela berkorban demi sekte. Bagus sekali. Hari ini kamu akan menggantikan kakak senior selama setengah hari. Berkorban aku bisa, menggantikanmu tidak bisa. Aku takut takdirku tidak sepadan. Kau mau melawanku? Kakak senior selangkah lagi maju. Aku akan bertindak nekat pada diriku sendiri. Selama aku cukup ekstrim, kakak senior akan sungkan memaksaku. Punya harga diri. Rapat pagi ini akan dipimpin oleh Qin Buming. Kakak senior itu adalah deklarasi perangku, bukan deklarasi kerja. Sama saja, berbeda. Apa yang kutakutkan? Aku takut buku besar, takut ganti rugi, takut guru, takut adik perempuan menangis,
Takut kakak perempuan? Silakan. Hal pertama dalam rapat pagi ini. Ayam roh menelan 27 batu roh tadi malam. Perlu didaftarkan sebagai kerugian sekte. Mengapa ayam memakan batu roh? Kembali ke kakak kedua. Karena batu roh diletakkan di sebelah sarang ayam. Siapa yang meletakkannya? Guru. Aku sedang menguji pemahaman ayam roh. Lalu mengapa itu dihitung sebagai kerugian sekte? Guru berkata ayam roh juga anggota sekte. Sekte ini cepat atau lambat akan dimakan ayam. Hal kedua, Raja Iblis Angin Hitam meminta kompensasi 300 ikan roh. Dan biaya penghinaan mengelus kepala. Aku sedang menyelidiki energi iblis. Kamu bilang sentuhanku enak. Kamu diam. Kakak senior tolong urus. Hari ini kakak kedua menggantikanku. Kalau begitu kau urus saja. Aku urus kepalamu. Sekarang aku bahkan tidak bisa Kakak senior kedua semangat. Jangan banyak bicara sinis. Aku sekarang di tingkat pertama key refining. Angin terlalu kencang akan roboh. Hanya bisa bicara sinis. Untung kemarin aku cepat pura-pura. Kakak senior kedua bertahanlah. Jangan sampai kakak senior pertama mengingatku. Hal ketiga, aula leluhur perlu diperbaiki kekurangan 1000 batu roh. Aku tidak punya uang. Kamu yang meledakkannya. Kultivasiku mundur. Apa hubungannya ini dengan punya uang atau tidak? Kakak senior kedua memarahiku. Aku tidak. Dia menangis. Kenapa dia menangis begitu saja? Bagaimana kakak senior pertama dulu menangani hal seperti ini? Prosedur normalnya adalah memberikan permen terlebih dahulu. Bicaralah yang masuk akal. Di mana permennya? Kau wakili kakak senior, kau siap. Kakak senior kedua permennya mana? Aku akan mengupas buah untukmu. Kakak senior pertama mengancamku. Kakak senior ketiga tolong beri penilaian. Aku hanya lewat. Aku adalah kultivator pil. Hansu berkata dengan baik. Lalu bagaimana menurutmu penampilan Ming Jin hari ini? Lebih kuat dari tungku pil. Kakak senior kedua bertahanlah. Selama dia bertahan lama, kakak senior pertama tidak akan melihatku. Sudah dengar, Hansu mengakuimu. Kakak senior pertama jangan salah paham. Aku juga berpikir kamu punya potensi besar. Dia datang. Dia datang menyamar sebagai pemegang lencana pinggang. Bukankah kamu sering berkata, pendekar pedang sejati harus berani memikul tanggung jawab? Maksudku memikul jalan pedang. Sekte juga adalah jalan. Jalan ini aku tidak akan menempuhnya. Bukankah kamu bilang tidak akan mundur meskipun dihadapkan pada gunung pedang dan lautan api? Gunung pedang dan lautan api bisa ku tebas. Buku besar tidak bisa. Tertulis bahwa guru berutang 30 juta batu roh. Direncanakan untuk dilunasi dalam 300 tahun. Sangat masuk akal, tapi bunga bergulir setiap... Lalu aku pergi kemana? Agar sekte kita terlihat masih punya orang. Kakak senior kehidupan seperti apa yang kamu jalani selama bertahun-tahun ini? Kamu dulu setiap hari mengurus hal seperti ini? Tidak sepenuhnya. Kadang lebih banyak dari ini. Kakak senior dengarkan aku. Aku sudah memikirkannya. Kamu sudah memikirkannya? Pendekar pedang sejati tidak bisa terperangkap di satu sekte satu gunung. Jadi, aku akan turun gunung, menantang putra suci sekte iblis. Sekarang, mengasah hati pedang, menjulang nama sekte King Yun. Selama aku berlari cukup jauh, kakak senior tidak akan bisa menemukanku. Sekalipun sekte iblis berbahaya, tidak seberbahaya lencana kakak senior. Pelarian yang sangat buruk, pendekar pedang seharusnya seperti ini. Aku belajar sesuatu, jika perlu aku juga bisa... Berhenti. Apa ini? Surat tantangan untuk Santo Putra Gerbang Iblis. Kakak senior sudah siap. Setiap kali kamu menghindari tanggung jawab, kamu selalu berteriak turun gunung untuk menantang orang lain. 3 kali tahun lalu, 5 kali tahun sebelumnya. Di dalamnya ada ongkos perjalanan obat luka permintaan maaf. Dan sebuah buku besar. Mengapa masih ada buku besar? Kamu mampir ke kasino Yunlai. Bicarakan cicilannya, kakak senior. Pendekar pedang sejati. Berani menghadapi bos kasino. Aku masih terlalu muda. Sial pendekar pedang tidak tahan. Giliran aku. Hansu. Aku tidak ada. Aku hanyalah bongkahan es yang kebetulan lewat. Tidak bersuara turun gunung untuk menagih hutang. Adik seperguruan junior kultivasinya mundur. Luka lama guru kambuh. Saat ini di sekte hanya kamu. Hansu memang tenang. Guru. Tentu saja tidak santai lebih tenang. Hampir menyinggung Hansu. Bagaimana jika dia tidak mengizinkanku membuat sup penghilang mabuk? Aku tidak mengizinkanmu mengambil alih. Hanya mengizinkanmu mencoba menggantikannya selama sehari. Dia bilang sehari. Adik seperguruan perempuan juga mendengar sehari kemarin.
Tragedi manusia seringkali dimulai dari sehari. Kamu tidak bicara, aku anggap kamu setuju. Aku tidak bisa hari ini. Hari peringatan 7 hari kematiannya. Dia baru saja meledak pagi ini. Tungku Pil berumur pendek, peringatan 7 hari kematiannya juga pendek. Kamu bilang kemarin akan menguburkannya dengan layak. Aku berubah pikiran, diubah menjadi pemakaman megah. Selama pemakaman cukup rumit, kakak senior tidak akan membiarkan aku bekerja. Baik, aku akan membantumu. Tidak perlu. Persaudaraan sesama murid. Sudah sepantasnya. Dia takut pada orang asing. Aku juga takut. Hansu, kamu sangat gugup. Ya, sangat. Tatapan kakak senior seperti buku besar. Membalik satu hal. Sudah diambil semua. Tanganku, kau mengkhianatiku. Ruang pil pertama sebagai kompensasi. Kuali pil meledak sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Yang kedua, penjaga gunung semalam dirusak oleh ayam roh, ada 3 lubang. Aula leluhur ketiga formasi sementara penahan hujan. Yang keempat, murid luar karena upah bulanan dikurangi setengah batu roh. Sudah duduk di depan balai amal. Kenapa dikurangi? Karena guru mengambil setengah batu roh untuk membeli arak. Itu arak obat. Di dalam hati, sakitnya parah. Kau sangat cocok mengurus urusan sekte. Tidak cocok. Coba sehari. Setengah hari. Hanya urus formasi, tidak sentuh pembukuan. Lubang formasi pelindung gunung. Terkait pembukuan bulanan. Formasi pelindung aula leluhur. Terkait anggaran perbaikan. Kompensasi ruang pil juga harus dicatat. Guru. Bolehkah aku mengkhianati sekte? Pada prinsipnya tidak bisa. Sebenarnya. Sebelum mengkhianati sekte, latih dulu pil penghilang mabuk. Tidak boleh biarkan Hansu kabur. Kalau dia kabur, aku hanya bisa minum teh pahit. Aku mau 300 buah. Ini baru uang muka. Aku adalah Raja Iblis yang agung. Bagaimana bisa dicicil? Kalau begitu cari saja kakak kedua. Tergesa-gesa melihat hari ini. Campuran melihat besok. Guru berhutang dan mengirim kakak kedua. Hansu bisa diandalkan. Guru tanda tangan. Berjanji tidak akan menyalahgunakan batu roh sekte untuk membeli minuman dalam 3 hari. Ini tidak sesuai dengan hukum langit. Tidak tanda tangan. Pasokan pil penghilang mabuk dihentikan. Hukum langit sesekali juga harus fleksibel. Salju dingin. Sial, aku membuatnya terlalu baik. Kamu lebih cocok dari yang kubayangkan. Hanya karena terbiasa. Kamu pernah menangani urusan ini sebelumnya? Tidak. Aku melihat kakak senior menanganinya setiap hari. Sudah 10 tahun. Sulit untuk tidak tahu. Kakak senior terlalu berisik. Dia selalu tertawa, sambil menambal tempat yang hampir retak. Berisik sekali sampai aku tidak bisa tidur. Jadi kamu sebenarnya selalu tahu. Tahu apa? Tahu aku lelah. Seluruh sekte tahu. Lalu kenapa kalian tidak menerimanya? Kakak senior. Menurutmu apa yang paling menakutkan dari sekte King Yun? Guru berutang, bukan? Adik perempuan menangis. Kakak senior. Bukan juga. Murid kedua terlalu bersemangat. Aku tidak punya kamu. Jadi, tidak bisa menerima. Kamu tidak perlu menjadi aku. Cukup jadilah dirimu sendiri. Aku sendiri tidak. Jika kakak senior baik-baik saja, aku akan kembali ke ruang pil dulu. Setengah hari belum selesai. Aku tiba-tiba teringat kuali pil belum terkubur. Tidak perlu. Aku bersikeras. Kakak senior, kamu akan menyesal. Jelaskan padaku. Aku juga hari ke-7. Hansu, kamu pikir ini berguna? Orang mati tidak perlu menjadi kakak senior. Siapa yang memberitahumu? Pengetahuan umum. Kamu bernapas. Perubahan rumah. Detak jantungmu sangat cepat. Kembalinya cahaya sebelum kematian. Kamu masih memegang dokumen di tanganmu. Kesalahan. Sebelum berpura-pura mati lain kali singkirkan dulu semua hartamu. Kalian berdua berpura-pura berlatih Ki. Dan satu lagi pergi ke gerbang iblis. Masing-masing punya kelebihan. Posisi kakak senior begitu menakutkan. Bagaimana menurut kakak senior sendiri? Baiklah, kau mati dulu saja. Apakah kakak senior ketiga sudah berhasil? Menurutmu bagaimana? Aku belajar, tapi aku tidak punya peti mati. Aku akan membelinya malam ini. Bos rumah judi kakak senior pertama bilang bisa dicicil. Tapi kamu harus menandatanganinya sendiri. Bagus sekali. Kakak senior pertama, kamu tertawa seperti ini lagi. Karena tidak ada yang mau. Maka besok kita akan adil. Bagaimana adilnya? Mengadakan pertemuan sekte. Memilih kakak senior pertama baru secara demokratis. Apakah tulisan kakak senior pertama salah? Menurutku seharusnya disebut pertemuan perpanjangan masa jabatan kakak senior pertama. Tutup dulu jalannya. Sama sekali tidak boleh membiarkan pertemuan berkembang ke arah suksesi.
Sudah selesai menyalin peraturan sekte? Tiba-tiba aku Bagaimana pembicaraan di rumah judi? Sudah selesai. Syaratnya, mereka bilang bisa dicicil selama 300 tahun. Bagus. Tapi setiap bulan harus mengirim satu murid ke rumah judi. Untuk memamerkan jurus tebas batu demi menarik pelanggan. Kakak senior semalam aku menebas 800 batu. Sekarang aku melihat buku besar ingin menangis. Melihat batu pun ingin menangis. Di akhir dia bahkan bertanya pada bos apakah menerima tukang tebas pedang. Diam kau harus begini. Aku sudah mati. Petinya bagus sekali. Perasaan batasnya sangat kuat. Lencana pinggang kakak senior tidak bisa masuk. Air. Baunya seperti arak. Air beraroma arak. Rapat ini sangat meriah. Tidak minum segelas tidak sopan. Hari ini rapat. Hanya melakukan satu hal. Memilih kakak senior baru. Bisakah kakak senior mengundurkan diri? Tidak bisa. Bisakah aku memilih orang yang sudah mati? Tidak bisa. Siapapun yang memilihku malam ini aku akan berdiri di depan jendelanya. Kakak senior kultivasiku mundur. Seharusnya aku tidak punya hak untuk dipilihkan. Ambisi tidak bergantung pada kultivasi. Kalau begitu aku tidak punya ambisi. Hal-hal seperti ambisi bisa saja tidak diperlukan di saat-saat genting. Kakak senior, semalam hati Daoku terluka. Kau masih di arena latihan pagi ini. Dan berteriak hati pedang tidak padam. Itu hanya ucapan di depan umum. Hati pedangku sekarang hanya punya satu pikiran. Jangan pilih aku. Aku tahu kalian semua rendah hati. Jadi pemilihan kali ini akan menggunakan pengajuan diri secara terbuka dan pemungutan suara seluruh sekte. Masih harus mengajukan diri, harus diumumkan juga. Aku absen. Siapapun yang bersedia mengambil alih akan mendapatkan 3 artefak magis dan 1 puncak spiritual. Subsidi batu roh selama 3 tahun. Dapur kecil eksklusif kakak senior. Dapur kecil. Apakah ada madu roh manis di dapur kecil khusus kakak senior? 3 artefak magis. Jika ada pedang tingkat surgawi. Bisakah dapur kecil diubah menjadi ruang pil pribadi? Siapapun yang bersedia mengajukan diri maju selangkah. Tidak ada. Hadiah kakak senior sangat bagus. Kalau begitu naiklah. Murid ini beruntung tipis. Tidak sanggup menanggungnya. Liar, bukankah kamu sangat tertarik barusan? Ada. Tapi minat adalah minat. Mencari mati adalah mencari mati. Pedang tingkat surgawi yang tidak berbunyi. Aku seorang kultivator pedang. Tidak tergerak oleh hal-hal eksternal. Ruang pil pribadi. Orang mati tidak butuh ruang pil. Ingin. Tapi hidup lebih penting. Tidak bosan. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengajukan diri? Guru, apakah kamu tulus? Aku tulus ingin membantumu. Jika posisi kakak senior jatuh ke tanganku, aku bisa memberikannya kembali kepada Buxian. Ini namanya perputaran. Guru, silakan duduk. Aduh, aku dicampakkan. Sayang sekali hampir menipu 3 pusaka. Karena tidak ada yang mengajukan diri. Kalau begitu mari kita pilih. Setiap orang harus memilih orang lain selain aku. Kakak senior, menurutku aturan ini tidak cukup demokratis. Di mana yang tidak demokratis? Pemilu harus menghormati kehendak rakyat. Kehendak rakyat, bukan agar aku terus bekerja. Tidak boleh menulis diriku sendiri. Tidak boleh menulis kakak kedua. Dia akan memenggal aku. Tidak boleh menulis kakak ketiga. Dia akan menyelinap menyerangku. Atau tulis bayangan kakak senior. Memilih junior sister terlalu tidak bermoral. Memilih junior sister ketiga akan dijadikan pil. Memilih leluhur sekte sama dengan bunuh diri sekte. Kau berani menulis tentang aku akan menggigitmu. Memilih siapapun akan membuat permusuhan. Tidak memilih melanggar aturan. Apakah ada semacam formasi yang bisa membuat suara terbang ke nama kakak senior? Guru, kau memilih siapa? Kehendak rakyat tidak boleh diungkapkan sebelumnya. Lulu orang paling dapat diandalkan di sekte. Ini siapa? Aku tidak menulis nama. Seharusnya tidak dianggap melanggar aturan, kan? Bukan aku menulis pemimpin spiritual pedang sekte King Yun. Bagian belakang ini, memang tertulis pemimpin spiritual pedang sekte King Yun. Kakak senior ahli kurung. Tidak peduli. Mungkin namanya sama. Seseorang yang bisa menarik semua orang keluar dari masalah. Tidak menulis nama itu sempurna. Apakah kamu pikir aku mudah ditipu? Tidak. Sedikit. Lempar ulang.
Kali ini harus menulis nama dengan jelas. Dan tidak boleh menulis namaku. Kalau begitu, apakah salah ketik dihitung? Menulis nama panggilan? Menulis orang yang sudah meninggal? Menulis dirimu di masa depan? Guru kamu juga tidak termasuk. Mundur, mundur, mundur. Masih ada satu suara lagi. Nian. Lu Buxian. Guru. Aku bilang jangan tulis aku. Mereka semua mengundurkan diri. Hanya guru yang serius memilih. Sesuai aturan, Buxian menang dengan satu suara. Keinginan semua orang. Kehendak rakyat. Sesuai namanya. Terdeteksi kegagalan penerus. Jika tidak ada yang benar-benar bersedia mengambil alih dalam 3 hari, Lu Buxian akan secara default dianggap mencintai posisinya. Saat itu dia akan dianugerahi gelar kakak senior seumur hidup. Hasil kakak senior sudah keluar. Bagaimana kalau kita bubar hari ini? Bubar. Tidak bubar. Untuk apa lagi? Mulai besok. Aku akan mati untuk kalian lihat. Kakak senior, tenanglah. Kakak senior orang mati tidak bisa hidup kembali. Aku bisa membuatmu terlihat seperti mati. Tapi tidak disarankan untuk benar-benar mati. Bukan karena guru merasa masalah ini masih bisa dibicarakan. Saat pemungutan suara kemarin, kenapa kalian tidak berdiskusi? Bukankah itu karena kupikir kakak senior hanya mengancam? Siapa sangka dia benar-benar akan mati untuk kita lihat. Ide ini sangat berbahaya. Tapi sebagai cara untuk menghindari posisi kakak senior, layak dicatat. Apa yang kamu catat? Penampilan terakhir. Jika kamu lelah, guru akan memberimu libur 3 hari. Guru terakhir kali Anda juga mengatakan itu. Apakah aku melewatkannya terakhir kali? Hari pertama aku dipanggil untuk membayar hutang. Hari kedua aku memperbaiki gerbang gunung. Hari ketiga Anda bilang aku sudah cukup berlatih. Guru kali ini aku akan libur 5 hari. 5 hari seharusnya cukup untuk membujuk mereka kan? Jika lebih lama sekte ini benar-benar akan bubar. Kakak senior, untuk siapa kamu menulis surat wasiatmu? Seluruh sekte. Kakak senior tidak mungkin ingin aku mewarisi lemari permennya kan? Lemari permen boleh saja, lencana pinggang tidak boleh. Aku Lu Buxian, mengakui kakak senior selama 10 tahun. Hari ini aku tertutup dalam pengasingan karena kecerobohan. Menyimpang dari jalan iblis. Kakak senior kamu belum tertutup dalam pengasingan? Menulisnya lebih awal agar tidak mati tergesa-gesa. Teliti. Kakak senior ketiga, surat wasiat Kuang. Bukan Kuang mati. Sekte tidak bisa tanpa kakak senior agung sehari pun. Setelah aku pergi, aku harap semua murid sekte memilih orang yang cakap lainnya. Kakak senior agung, kamu tidak akan pergi. Perintah pensiun surga. Benar saja jatuh padanya. Lihat apa yang guru lakukan. Guru, kau tahu. Awan hari ini bagus. Tidak ada awan hari ini. Itu berarti langitnya bagus. Tidak bisa dikatakan itu akan membuatnya ingin lari lebih banyak. Surat wasiat sudah selesai ditulis. Dilarang selesai menulis. Kalau begitu kau yang menggantikannya. Kakak senior, selamat jalan. Jika kakak senior benar-benar akan mati, lewati aku dulu. Kau yang menggantikannya. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Bisa menghalangi tapi tidak bisa menerima. Pil Guisi, setelah diminum napas akan hilang sama sekali. Seperti mati 3 hari. Kakak senior ketiga kamu masih membantu. Dukungan teknis. Aku ingin melihat siapa yang paling pertama runtuh setelah kakak senior pertama pura-pura mati. Sama-sama. Harga persahabatan, 300 batu roh. Dukungan tidak gratis. Kakak senior mengasingkan diri dan mengalami ki yang menyimpang fu. Kakak senior. Kakak jangan menakutiku. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia benar-benar mati. Siapa yang akan memperbaiki aula leluhur kalau begitu? Di mana kunci lemari gula? Apakah giliran saya untuk mendapatkan lencana pinggang? Kakak senior, aku seharusnya tidak memilihmu kemarin. Aku seharusnya mengundurkan diri dengan lebih tersembunyi. Turut berduka cita. Denyut nadinya berhenti dengan indah. Layak menjadi pilku. Tidak sibuk. Menangis cepat menangis. Setelah menangis segera pilih kakak senior baru. Terima kasih atas kerja kerasmu Buxian, guru. Kakak senior pertama dia. Perintah sekte ini disampaikan, menobatkan Lu Buxian sebagai kakak senior pertama abadi. Mulai sekarang semua urusan besar dan kecil sekte akan tetap ditangani atas nama Buxian. Tapi kakak senior telah meninggal. Jadi kita harus lebih menghormati wasiatnya. Bukankah surat wasiatnya mengatakan untuk memilih orang yang cakap lainnya?
Sekarang sudah tidak ada lagi. Aku juga merasa kakak senior akan selalu menjadi kakak senior. Selama kakak senior masih kakak senior, aku bukanlah kakak senior. Meskipun kakak senior telah meninggal, semangatnya akan abadi. Bagus sekali, aku tidak perlu mewariskan lencana pinggang. Mulai hari ini, semua urusan yang memerlukan tanda tangan akan dicap dengan stempel Buxian. Aku akan mencap kepalamu. Iblis, menjauhlah dari kakak seniorku. Akulah kakak seniormu. Oh, kalau begitu tidak masalah. Efek pil Guiki stabil. Reaksi penipu itu sangat kuat. Dapat ditingkatkan. Xie Hansu. Guru, apakah Anda akan menganugerahi saya seperti ini? Syukurlah kau hidup. Untung saja kau hidup. Kalau tidak, benar-benar tidak ada yang akan... Bukankah itu yang kau pikirkan tadi? Guru terlalu sedih barusan. Sedih sampai merobek surat wasiatku. Itu namanya melepaskan diri. Kakak senior, kau tidak boleh mati lagi mulai sekarang. Kalau begitu kau ambil alih. Kakak senior tertua, kau masih boleh mati sesekali. Kakak senior tertua, jika kau benar-benar lelah, kami pasti akan membantumu berbagi beban di masa depan. Ambil alih, berbagi beban, jangka panjang, jangka pendek. Lencana pinggang, tidak menerima. Aku bisa memberikan lebih banyak lencana pura-pura mati. Diam kau. Baiklah. Sepertinya gagal. Pura-pura mati tidak bisa memaksa orang mengambil alih. Hanya membuat mereka merasionalisasi kematian orang mati. Mendeteksi insiden mati suri, murid sekte King Yun karena Lu Buxian berpura-pura mati. Menyebabkan fluktuasi emosi yang hebat. Kohesi sekte meningkat. Ketidaktergantikan. Kakak senior, wajahmu pucat sekali. Apakah pil Guiki masih memiliki efek samping? Tidak mungkin. Tidak mungkin, pilku hanya mahal. Karena kamu sudah bangun. Aku lega, guru. Aku ingin makan ikan roh rebus untuk makan malam. Aku juga mau. Kakak senior, kamu tersenyum lagi. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Karena orang hidup tidak mau menerima. Orang mati juga tidak bisa. Jadi, kalau begitu cari orang luar. Orang luar. Mulai besok. Sekte King Yun dengan gaji tinggi merekrut kakak senior outsourcing. Permintaan ini agak berlebihan, bukan? Tidak berlebihan. Ini bukan memanggil kakak senior. Ini memanggil dirimu yang lain. Selesai, dia mulai menipu dari luar. Murid sekte luar juga punya nyawa. Tidak pantas menerima nasib ini perjalanan. Jika memang ada yang datang, disarankan untuk memeriksa hati Dao terlebih dahulu. Aku tidak merasa ini buruk, guru merasa ini sangat baik. Guru juga mendukung. Outsource lebih mudah. Selama bisa memasak, guru akan mendukung segalanya. Jika orang yang datang kali ini berhasil mengambil alih, guru tidak boleh mengacau. Ahli itu terlihat sangat bersih. Seolah tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi. Rekan Taois Gu Qingzu, murid utama Sekte Pedang Langit. Saudara Lu, aku dengar posisi kakak senior Sekte King Yun kosong. Aku datang untuk mencoba. Jika saudara Gu bersedia menerima. Aku telah mengurus urusan internal Sekte Pedang Langit sejak kecil. Pada usia 12 tahun aku merapikan pavilion pedang. Pada usia 15 tahun aku memimpin kompetisi sekte. Pada usia 18 tahun aku menerima utusan dari 36 sekte sendirian. Inilah kakak senior sejati. Kakak senior. Dia tertawa dengan sangat percaya diri. Semoga dia masih bisa tertawa seperti ini besok. Disarankan untuk mengambil foto sekarang. Untuk mengenang hati Dao yang utuh. Mimpi yang sadar akan membayar kembali. Siapa yang membuat keributan? Rumah judi awan datang. Serahkan sengketa utang padaku. Seorang kultivator harus mengutamakan perdamaian. Masalah utang bisa dibicarakan secara rinci berdasarkan kontrak. HMPH, mari kita bicarakan. Ketua Bai, mengapa utang ini berjumlah 30 juta batu roh? Saat muda aku tidak mengerti. Ini adalah utang bulan lalu. Guru juga masih muda bulan lalu. Sesuai kebiasaan, potong bunganya terlebih dahulu, kemudian bicarakan cicilannya. Terakhir gunakan kaligrafi dan lukisan guru untuk melunasi sebagian. Lukisan kaligrafi leluhur sekte berharga. Tidak berharga, tapi jika dia tidak melukis. Kakak senior Agung ada masalah. Sekarang dia adalah kakak senior Agung. Kakak senior Gu ada masalah. Jangan panik, adik senior. Ia memakan inti dari formasi pelindung gunung. Apa? Apakah gerbang gunung ini masih bisa membayar hutang? Baru saja runtuh dapat diskon. Mengapa inti formasi pelindung gunung dimakan oleh binatang spiritual? Karena ia lapar. Mengapa tidak memberinya buah roh? Ia pemilih makanan. Ia tidak pemilih soal memakan inti formasi. Mungkin inti formasi lebih renyah. Kakak senior Gu benar-benar sabar. Jika kakak senior Agung yang menggantikan ia sudah mulai tersenyum. Ada 3 langkah dalam menangani kecelakaan binatang spiritual. Pertama, biarkan ia memuntahkannya. Jika tidak bisa memuntahkannya, biarkan Hansu membuat formasi sementara.
Bayar lebih. Akhirnya biarkan Jiang Li ruangan. Murid durhaka. Siapa yang menyempurnakanku keluar dari papan leluhur? Leluhur generasi ketiga. Kakek leluhur, bukankah Anda bekerja di aula leluhur di bawah langit terbuka? Aku sedang berjemur dengan baik. Tiba-tiba tersedot ke dalam tungku pil. Ini kecelakaan pemurnian pil. Apakah leluhur menunjukkan kekuatannya? Aku menunjukkan kepalamu, Tuan Muda Gu. Menurut peraturan sekte, ketika leluhur menunjukkan kekuatannya harus ada altar dupa. Persembahkan pahala, tambahkan persembahan. Jadi, catat. Lagi-lagi catatan. Siapa kamu? Bocah Gu Qingzu, wakil ketua sekte King Yun, Tuan Muda. Anak yang baik. Kenapa kamu berpikir untuk menyerah? Putra suci dari gerbang iblis kakak Gu telah tiba. Akhirnya ada musuh yang normal. Kakak Gu, jangan terlalu senang dulu. Qin Buming. Kau menantangku putra suci untuk pertarungan hidup dan mati. Mengapa surat tantangan itu juga dilampiri perjanjian cicilan rumah judi? Siapa kau? Urusan sekte King Yun hari ini. Aku yang akan mengurusnya. Kalau begitu tanda tangani. Tanda tangani apa? Qin Buming berkata, jika dia kalah, sekte King Yun akan mengirim kakak senior ke gerbang iblis sebagai tamu kehormatan selama 3 bulan. Untuk melunasi hutang, maafkan aku kakak Gu. Terima kasih atas kerja kerasmu kakak Gu. Kau selalu begini setiap kali. Hari ini termasuk sedikit. Saudara Gu, apakah kamu baik-baik saja? Inti formasi pelindung gunung, jangan beri makan binatang roh sebelum besok. Bagaimana dengan yang di belakang? Saudara Gu, aku melihatmu sudah memiliki gaya kakak senior. Hal tentang tamu kehormatan gerbang iblis. Pergilah sendiri, lukaku tiba-tiba kambuh. Pil penenang 500 batu roh. Mengapa begitu mahal? Karena kamu membutuhkannya. King Zhou, bagus. Buatkan makan malam juga sekalian. Masih harus memasak. Dapur kecil khusus kakak senior. Saudara Gu. Saudara Lu. Gu ini buta. Apa maksudmu? Aku awalnya mengira kakak senior adalah sebuah jabatan. Sekarang aku tahu. Ini adalah cobaan. Saudara Gu bisa beradaptasi beberapa hari lagi. Tidak perlu. Perlakuan bisa ditambah. Selamat tinggal, puncak Ling duduk. Selamat tinggal. Pedang tingkat langit. King Zhou. Besok akan datang lagi ke rumah judi. Saudara Lu, jaga dirimu baik-baik. Dia berlari sangat cepat. Memang pantas menjadi murid utama sekte pedang langit. Dao Heart berhasil diselamatkan setengahnya. Anak ini memiliki kebijaksanaan besar. Kegagalan outsourcing, reputasi dan ketidaksesuaian tanah meningkat. Kakak senior memang monster. Ini tidak membuatnya gila. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi mengatakan kakak senior hanya pandai mengurus urusan sepele. Orang luar telah diverifikasi. Kakak senior tidak tergantung. Malam ini aku tidak akan repot-repot memasak lagi. Bagus sekali, karena orang luar tidak bisa. Kalau begitu biarkan kalian mendengar apa yang ada di hati masing-masing. Apa maksudmu? Apa itu? Kakak senior akhirnya marah dan memanggil hukuman langit. Tidak baik, ada bau-bau surga. Di kehidupan sebelumnya, aku juga menciumnya saat naik ke surga. Jika aku berbaring sekarang dan berpura-pura mati, bisakah aku menghindari cahaya ini? Pikiran Bai Xiaomeng, surga kamu benar-benar bosan. Pikiran Xiaomeng, muridku sudah cukup gila. Guru Anda baru saja memarahi surga. Tidak. Sudah berakhir. Sepertinya bukan hanya aku yang bisa mendengarnya. Kakak senior kamu sudah bisa mendengarnya sebelumnya. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Selama beberapa hari terakhir, aku memarahinya dan menyalahkannya. Memarahinya seperti buku besar yang hidup. Memarahinya tertawa seperti ingin membunuh. Dia mendengar semuanya. Adik perempuan junior, kamu juga bilang kakak senior tertua seperti buku besar yang hidup. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa lencana pinggang kakak senior tertua lebih mengerikan daripada binatang buas kuno? Bagaimana dia tahu itu salah? Semua orang tahu sekarang. Ada juga yang bilang aku ini kucing gendut. Itu memang aku, Qin Buming, Raja Iblis. Tenang. Pikiran batin tidak dianggap bukti. Jangan pikirkan catatan tangan. Jangan pikirkan lapisan kompartemen peti mati. Jangan pikirkan kakak senior tertua yang luar biasa kuat tetapi diduga hampir hancur.
Jilid ketiga, catatan observasi. Kakak senior ketiga, apa yang kamu pikirkan tentang catatan tangan tadi? Tidak ada. Guru. Tanggal 7 Maret. Kakak senior tertua tersenyum saat memperbaiki gerbang gunung. Ada darah di punggung tangan. Tidak ada yang menyadari. Dia bilang tidak apa-apa. Sebenarnya ada masalah. Maret 10. Saat kakak senior memberimu permen adik junior. Menyembunyikan. Aku kira dia menulisnya sembarangan. Jangan dibaca lagi. Ini tidak ditulis untuk kalian lihat. Lalu ditulis untuk siapa? Ditulis untuk diriku sendiri. Takut suatu hari kamu benar-benar tidak tahan lagi. Kami semua mengira kamu maha segalanya. Di kehidupan sebelumnya, aku duduk di tahta kekaisaran. Semua orang juga mengira aku maha segalanya. Kemudian aku mati di tumpukan memo. Saat bangun, aku berada di sekte King Yun. Saat itu kakak senior memberiku sepotong permen. Berkata, anak kecil jangan cemberut. Adik junior, di kehidupan sebelumnya, kamu benar-benar seorang kaisar wanita. Bukan, benar. Kamu adalah kaisar wanita, kenapa masih berpura-pura di lapisan pertama kiri Faining? Kamu adalah kultivator pedang. Kamu masih takut pada pembukuan? Apa hubungannya pembukuan dengan kultivator pedang? Kaisar wanita dan aturan sekte yang menjiplak tidak ada hubungannya. Jadi kamu benar-benar bisa membaca buku besar. Aku menggambar diagram formasi dengan indah. Hanya saja kadang-kadang meledak. Kadang-kadang. Manusia bukan orang suci. Guru Anda sendiri bukan orang suci di dunia ini. Tidak lagi berubah, bahkan bisa membantah. Tapi begini juga bagus, setidaknya masih punya tenaga untuk memarahi orang. Guru, berapa banyak yang sebenarnya kau tahu? Xiao Meng dalam hati berpikir, mengetahui perintah pensiun surga. Xiao Meng dalam hati berpikir mengetahui ujian kaisar abadi. Xiao Meng dalam hati berpikir mengetahui bahwa Buxian telah menahan untuk sekte selama bertahun-tahun. Xiao Meng dalam hati berpikir, berapa banyak panah dan tombak yang tersembunyi. Ujian kaisar abadi. Xiao Meng dalam hati berpikir, juga tahu bahwa jika terus seperti ini, ujian apapun, Xiao Meng dalam hati berpikir, dia akan terkuras oleh posisi yang rusak ini. Kalian salah dengar, bisikan hati Bai Xiao Meng, aku tahu hutang-hutangku itu. Bisikan hati Bai Xiao Meng, setengahnya bukan karena kalah judi. Lalu bagaimana dengan separuh sisanya? Yang kalah taruhan. Lalu bagaimana dengan kakak senior? Bisakah kita juga mendengar isi hati kakak senior? Ada apa denganku? Aku ingin pensiun. Aku ingin tidur sampai bangun sendiri. Aku tidak mau mengambil Qin Buming di tengah malam. Tidak mau membujuk Jiang Li di pagi hari. Tidak mau melihat Xie Hansu memindahkan peti mati bolak-balik. Juga tidak mau membayar utang guru. Tapi mereka satu persatu semakin tidak bisa diandalkan. Qin Buming akan mati karena terlalu bersemangat. Jiang Li akan menangis karena keras kepala tapi berhati lembut. Hansu mengerti segalanya, tapi selalu bersembunyi. Guru seperti bajingan, tapi dia juga benar-benar melindungi kita. Aku ingin menjadi kaisar. Kakak senior tertua, aku tidak akan lagi menghindar dari buku besar mulai sekarang. Setidaknya kurangi sedikit menghindar. Aku juga bisa membantumu mengurus buku besar. Tapi kakak senior tertua tidak akan melakukannya. Aku bisa membagi dua formasi pil dan barang sekte. Tidak menyentuh lencana pinggang. Sama sekali tidak. Murid ini akan lebih sedikit berhutang mulai sekarang. Sebisa mungkin. Kalian sungguh mengharukan. Qin Buming akan menantang Raja Iblis. Kakak senior tertua. Aku rasa kamu masih bisa bertahan lebih lama. Bagus sekali. Kakak senior, jangan tertawa. Kakak senior, kamu mau kemana? Mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun. Biar sekte King Yun hidup sendiri saja. Kakak senior, kamu benar-benar tidak peduli lagi? Benar. Bagaimana jika gerbang iblis menyerang? Kamu tebas saja. Bagaimana jika ruang ramuan meledak lagi? Kamu ganti rugi. Bagaimana jika guru ditangkap oleh penagih utang? Selamat kepada penagih utang. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu dingin. Guru kamu tidak memberitahuku dengan antusias saat berutang. Kakak senior Lia bisa memijat kakimu. Tidak peduli. Membuatkanmu kue madu roh. Tidak akan, tapi bisa minta Allah kebajikan membuatnya. Lalu katakan itu perbuatanku. Tidak. Karena kakak senior beristirahat hari ini, maka sekte ini akan kami yang menopang. Kau.
Sebagai kultivator, mengapa takut pada hal-hal remeh? Teriak dulu, semangat tidak boleh kalah. Aku sarankan kita bagi tugas dulu. Aku akan bertanggung jawab menjaga markas. Menjaga markas bukan berarti duduk minum-minum. Aku mengerti. Rapat pagi ini aku yang pimpin. Kakak kedua, setengah batu roh hilang dari iuran bulanan. Mengapa hilang? Tuan kemarin malam membawanya untuk membeli air beralkohol. Air obat. Obatnya ada di hati. Ayam spiritual itu kabur lagi. Semuanya kabur. Sangat terorganisir. Bahkan ayam di Sekte King Yun milikku punya keberanian. Beraninya ayam spiritual rendahan bertindak lancang. Qin Buming mundur. Ia bisa bicara. Tolong panggil kakak senior Lu untuk bernegosiasi. Hari ini aku yang bertanggung jawab. Aku dipermalukan oleh ayam. Kakak senior kedua tenanglah. Kakak senior ketiga, kami belum bertanya. Xie Hansu, kau menguburku. Kau benar-benar menguburku. Tungku alkimia yang kamu kubur kemarin. Bagaimana bisa hidup? Aku mau kompensasi. Aku mau hak atas tungku. Kamu sudah dikubur dan beristirahat dengan tenang. Hansu, bahkan tungkunya bisa bicara. Harus dihormati. Guru, kamu berutang uang dupa padanya. Kamu juga berutang 3 potong arang spiritual kelas atas padaku. Tidak peduli. Aku hanya di sini untuk mendengarkan keseruannya. Kakak senior. Semangat. Baik, kita lakukan sendiri. Adik junior perempuan, aku umumkan, mulai hari ini pakan ayam spiritual akan dibagikan berdasarkan pekerjaan. Kompensasi tungku tunggal mengikuti prosedur tetap. Kaisar wanita memerintah 9 provinsi. Masa aku tidak bisa mengurus beberapa ayam dan 1 tungku? Pembagian kerja sesuai pekerjaan. Siapa yang menilai adil? Tentu saja aku. Siapa yang menandatangani peraturan tetap? Siapa yang akan mengganti gaji bulanan? Ngomong-ngomong tanda tangani ini juga. Tidak, kenapa aku hampir naik tahta. Kultivasiku mundur. Tadi itu cahaya terakhir sebelum ajal. Cahaya terakhir sebelum ajal masih bisa mengurus ayam. Urusan kaisar wanita jangan banyak bertanya. Masih menggunakan formasi. Mengelola formasi sekte dengan kunci. Barang bagus. Kapan kamu membuatnya? Tadi malam. Awalnya untuk membuktikan bahwa meskipun aku bisa Formasi ini tidak cukup manusiawi. Sangat manusiawi, hanya saja tidak cukup seperti guru. Catatan hari ini momen pertama kakak senior tidak mengurus urusan. Sekte hampir bubar. Qin Buming memimpin rapat pagi. Seperti pedang yang terpaksa memotong sayuran. Adik perempuan ketiga, Jiang Li mencoba menggunakan keagungan kaisar wanita. Hampir saja menempatkan dirinya pada posisi kakak senior. Kecepatan menarik tangan bisa dibilang nomor 1 di Kyushu. Guru dimasukkan ke ruang pengekangan alkohol. Ekspresinya seperti dihukum seumur hidup oleh Dao Surgawi. Hansu dimatikan. Kesimpulannya, Sekte King Yun tidak bisa tanpa kakak senior. Tapi kakak senior juga tidak bisa digunakan seperti ini. Kalimat ini memang benar. Apakah kakak senior selalu melihat kami seperti ini? Aku yang melihatmu seperti ini. Kita tidak bisa selalu mengandalkan kakak senior. Aku mengurus perang luar dan gerbang gunung. Kalau begitu serahkan urusan keuangan padaku. Aku masih hidup. Kau hidup. Kakak senior kami sudah berdiskusi. Siapa yang akan mengambilnya? Kita bentuk komite urusan kakak senior. Tidak bisa. Langit membutuhkan 1 kakak senior. Bukan sebuah komite. Mengapa langit begitu kaku? Karena dia tidak menguji hal ini. Apa kau belum mengerti? Mengerti apa? Guru, apakah kau tahu lagi? Posisi ini tidak pernah hanya untuk kakak senior. Dia adalah ujian kaisar langit. Ujian kaisar abadi. Bukankah kakak senior adalah sebuah jabatan? Bagi kalian itu adalah jabatan. Bagi jalan langit itu adalah malapetaka. Malapetaka apa? Bisakah menjaga hati orang di tengah banyak masalah? Bisakah jelas-jelas ingin lari, namun tetap kembali berkali-kali? Jadi bertahun-tahun aku bekerja keras. Bukan karena kalian tidak bisa diandalkan. Terutama karena kami tidak bisa diandalkan. Guru sangat jujur. Lalu perintah pensiun itu bagaimana? Itu benar. Tapi pewarisan tahta hanyalah salah satu cara menjadi. Ada lagi.
Kau akui sendiri. Kau tak perlu lagi mengandalkan identitas kakak senior untuk membuat mereka tetap di sisimu. Apa maksudmu? Maksudnya kakak senior selalu merasa, begitu aku melepaskan tangan, kita akan hancur. Sepertinya tidak salah. Hari ini hampir hancur. Aku masih di dalam sangkar. Kau tunggu dulu. Jasa Lu Buxian 10 tahun menjaga sekte telah terpenuhi. Hari ini bisa naik tahta Kaisar Abadi. Setelah naik tahta, perlu meninggalkan King Yun menuju 9 surga. Meninggalkan King Yun. Tidak masuk akal. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Tidak perlu memperbaiki gerbang gunung. Tidak perlu membayar hutang. Tidak perlu membujuk si Cengeng. Tidak perlu menulis surat pengakuan dosa untuk kultivator pedang. Tidak perlu terbangun di tengah malam karena tungku pil meledak. Tidak perlu mendengarkan tuanku berkata, Guru percaya padamu. Bisakah aku tidur setelah menjadi Kaisar Abadi? Bisa. Mungkin bisa tidur sampai bangun sendiri. Tidak ada yang akan memanggilku untuk menyelamatkan mereka di tengah malam. Tidak ada. Kakak senior. Kau benar-benar akan pergi? Bukankah kau selalu menolak mengambil alih? Menolak mengambil alih dan pergi adalah dua hal yang berbeda. Di kehidupan sebelumnya semua orang berlutut di hadapanku. Tapi, kakak senior, jika kamu naik ke surga, aku akan menjaga gerbang gunung untukmu. Aku mungkin tidak bisa menjaganya dengan baik. Tapi aku akan menjaganya, kakak senior. Aku bisa mengambil setengah dari buku besar ramuan dan formasi. Kamu tidak harus menjadi kakak senior. Tapi jangan tiba-tiba menghilang. Tidak adil jika kamu pergi begitu saja. Sebagai guru aku tidak bisa menipu kamu seumur hidup. Tapi sebagai guru aku benar-benar tidak rela. Jika aku tidak pergi, posisi Kaisar Abadi tidak bisa ditinggalkan. Siapa bilang aku akan meninggalkannya? Aku hanya mengundurkan diri dulu. Negosiasi di luar perang dan rumah judi gerbang gunung di masa depan. Rumah judi juga termasuk perang luar. Baik. Buku akun murid Aula Leluhur. Aku sekarang di tingkat pertama Key Refining. Kaisar wanita di tingkat pertama Key Refining. Baik. Kompensasi kecelakaan formasi penjaga gunung di ruang pil. Kau urus, siapa yang menyebabkan kecelakaan dia yang membayar. Bagus, akhirnya kau belajar inti sekte. Tapi aku tidak mau jadi kakak perempuan senior. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi. Guru akan bertanggung jawab untuk menjaga. Kamu bertanggung jawab untuk melunasi hutangmu sendiri. Ini bagus. Semangat guru. Sangkar bisa disimpan, memudahkan kreditur untuk menyimpan sementara. Kalian benar-benar muridku yang baik. Sudah dengar, posisi kakak laki-laki senior. Aku tidak akan mewariskannya. Mengapa? Karena bukan berarti tidak ada yang bisa menerimanya. Tapi aku tidak pernah benar-benar membiarkan mereka menerimanya sebelumnya. Kami juga tidak Mulai hari ini, Sekte King Yun tidak punya kakak senior penuh waktu. Lalu kamu apa? Calon Kaisar Abadi. Kakak senior benar-benar akan menjadi calon Kaisar Abadi. Kakak senior telah mengundurkan diri. Anak baik. Lu Buxian lulus ujian Kaisar Abadi. Untuk sementara menjabat sebagai calon Kaisar Abadi. Kaisar Abadi yang sebenarnya akan dilengkapi saat dia memasuki 9 surga. Artinya, aku bisa bertarung sekarang, dan tidak perlu pergi, dan bisa pensiun. Kewenangan kakak senior telah dicabut. Tuan Sekte Bai, siapa yang menandatangani hutang hari ini? Kenapa melihatku? Aku urus perang luar. Bunga cicilan tidak masuk akal. Aku yang akan bicara. Guru tolong perkuat sangkar sementara. Bukan. Kenapa aku dikurung lagi? Bagaimana jika bunga kakak senior dihitung harian? Tidak aku sendiri saja. Kakak senior, jika mereka bergerak. Aku tebas. Kakak senior, di sini. Sudahlah aku akan. Tidak sibuk. Guru lapar. Buat sendiri. Guru bisa belajar. Permisi, siapa kakak senior di sini? Aku bukan. Lalu kamu siapa? Kakak senior tertua sekarang calon Kaisar Abadi. Merangkap juru masak. Juga orang yang paling bisa diandalkan di sekte kita. Meskipun sudah mengundurkan diri. Tapi tidak sepenuhnya pergi. Bukan pengangguran sudah selesai belum? Aku sudah pensiun. Masakan kakak senior tertua benar-benar enak. Pensiun tidak mempengaruhi memasakkan.
Memasak bukan urusan kakak senior tertua. Masuk akal. Setelah makan, Qin Buming pergi berpatroli di gerbang gunung. Jiang Li memeriksa pembukuan. Han Su memperbaiki formasi. Guru belajar memasak, tidak sibuk. Hari ini aku tidur sampai bangun alami. Selamat malam kakak senior. Sampai jumpa besok pagi. Mimpi indah. Kakak senior telah mengundurkan diri. Tapi besok pagi masih ada makan.